Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 RBL TPB 24 dengan judul RBL Generator Arus Bolak-Balik atau AC dengan beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi dengan NIM 123460038 dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Perkenalkan, nama saya Rini Syotang dengan NIM 123300048 dari Program Studi Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Raditya Faria Fernanda dengan NIM 123230056 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Rangka Mulena dengan NIM 123210085 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Christian Ali Lumerbatu dengan NIM 1233040 dari Prodi Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Reza Richard Bonaman, NIM 123210102. Saya dari Teknik Sipil Angkatan 23. Dalam pembuatan generator arus bolak-balik atau AC, diperlukan bahan-bahan seperti berikut. Yang pertama, tiang penyangga, kedua kumparan, ketiga kabel, keempat kardus, kelima tutup botol, dan keenam lampu. Langkah-langkah dalam pembuatannya: yang pertama, buatlah alas ala percobaan menggunakan kardus. Yang kedua, siapkan dua tutup botol. Yang ketiga, lubangi salah satu tutup botol tepat di tengah tutup botol tersebut. Yang keempat, gabung kedua tutup botol dan masukkan ke pecahan magnet. Yang kelima, ambil penyangga tutup botol dan masukkan ke lubang yang telah kita buat, dan usahakan agar tutup botol dan penyangga tidak longgar. Yang keenam, masukkan tutup botol yang berisi magnet tersebut di tengah-tengah kumparan. Yang ketujuh, usahakan agar magnet tersebut tidak mengenai kumparan, yang di sini kami menggunakan kombinasi antara penyangga dengan tutup botol. Yang kedelapan, kaitkan kumparan dengan kabel yang terhubung dengan lampu. Yang kesembilan, putar penyangga yang telah digabung dengan tutup botol tersebut dengan putaran searah. Yang kesepuluh, lampu akan menyala dikarenakan medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik sehingga menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki gerak arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus searah yang arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Bentuk gelombang dari arus ini biasanya berbentuk gelombang sinusoida sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Arus tersebut juga dapat mengalir dalam bentuk gelombang segitiga atau bentuk gelombang segi empat. Hukum Faraday. Hukum Faraday atau hanya hukum Faraday adalah hukum elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet akan berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL. Fenomena ini yang dikenal sebagai induksi elektromagnetik merupakan prinsip operasi dasar transformator, induktor, dan berbagai jenis motor listrik, generator, dan solenoida. Pembahasan. Jenis-jenis rangkaian AC itu ada resistor, induktor, dan kapasitor. Jadi, rangkaian seri RLC ini merupakan gabungan dari rangkaian resistor R, induktor L, dan juga kapasitor C yang disusun secara seri. Ketika rangkaian RLC dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, maka besarnya arus yang melewati tiap komponen akan sama. Namun, besar tegangannya akan berbeda di tiap komponen. Seperti gambaran yang ada di sebelah ini. Pembahasan yang kedua, tegangan total pada arus bolak-balik. Untuk menghitung besarnya tegangan total pada rangkaian arus bolak-balik, bisa menggunakan rumus tegangan total di bawah ini. V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL dikurang VC dikuadratkan. Dengan keterangan, tegangan total susunan RLC volt, VR tegangan pada hambatan, VL tegangan pada induktor, dan VC tegangan pada kapasitor. Kemudian, berdasarkan diagram fasor di atas, maka beda sudut fase antara kuat arus dengan tegangan memenuhi hubungan dengan rumus tan theta sama dengan VL kurang VC per VL sama dengan XL kurang XC per L. Keterangan: V sama dengan tegangan total susunan RLC dengan satuan volt, VR sama dengan tegangan pada hambatan dengan satuan volt,
VL sama dengan tegangan pada induktor dengan satuan volt, VC sama dengan tegangan pada kapasitor dengan satuan volt, R adalah hambatan dengan satuan ohm, XL adalah reaktansi induktif dengan satuan ohm, XC adalah reaktansi kapasitif dengan satuan ohm. Yang ketiga, impedansi atau Z adalah hambatan total pada rangkaian seri LLC. Untuk menentukan impedansi bisa menggunakan rumus impedansi di bawah ini. Dengan rumus Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Keterangan Z sama dengan impedansi rangkaian seri RLC dengan satuan ohm, R adalah hambatan dengan satuan ohm, XL adalah reaktansi induktif dengan satuan ohm, XC adalah reaktansi kapasitif dengan satuan ohm. Selanjutnya yaitu keunikan. Pertama, generator sederhana ini dapat dibuat dengan biaya rendah dan menggunakan bahan yang mudah ditemukan, seperti magnet dan kawat baja, sehingga aksesibilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan versi yang lebih kompleks. Yang kedua, karena sederhana, generator ini bisa lebih mudah dipindahkan atau digunakan di tempat-tempat yang tidak memiliki sumber daya listrik stabil. Ini menjadi keuntungan utama terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Yang ketiga, prinsip kerja arus bolak-balik yang mudah dipahami. Yang keempat, karena minimnya bagian yang bergerak dan komponen elektronik yang rumit, generator sederhana ini cenderung lebih tahan lama dan membutuhkan sedikit perawatan dibandingkan dengan versi yang lebih kompleks. Kekurangan, satu, kekurangan daya, yaitu memiliki kekurangan dalam hal efisiensi daya, di mana sebagian besar energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk mengubah frekuensi AC menjadi DC sehingga menghasilkan sejumlah panas yang tidak diinginkan. Yang kedua, kekurangan kapasitas, memiliki kapasitas yang terbatas dalam hal menghasilkan daya listrik secara kontinu. Yang ketiga, kekurangan efisiensi energi, yaitu cenderung kurang efisien dibanding dengan generator DC karena perlu menggunakan transformator untuk meningkatkan tegangan dan frekuensi AC sebelum diubah menjadi DC. Yang keempat, kekurangan stabilitas frekuensi, yaitu memiliki kecenderungan untuk mengalami fluktuasi frekuensi saat beban berubah-ubah yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem listrik jika tidak ditangani dengan baik. Yang kelima, ada kekurangan kompleksitas. Generator ini lebih kompleks dibandingkan dengan generator DC karena memerlukan komponen tambahan seperti transformator dan sistem kontrol untuk menghasilkan output listrik yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan beban. Yang keenam, ada kekurangan biaya pemeliharaan. Generator ini memerlukan pemeliharaan rutin seperti pengecekan kondisi mesin, penggantian komponen yang rusak, dan pemeliharaan sistem kontrol yang dapat meningkatkan biaya operasional jangka panjang. Yang ketujuh, ada kekurangan daya tahan. Generator ini cenderung memiliki umur pakai yang lebih pendek dibandingkan dengan generator DC karena komponen-komponen dalam generator AC rentan terhadap kerusakan akibat panas dan arus listrik tinggi. Yang kedelapan, ada kekurangan keberlanjutan energi. Generator ini tidak dapat menghasilkan energi secara terus-menerus tanpa bantuan sumber energi eksternal seperti bahan bakar atau tenaga air, sehingga memerlukan sumber energi terbarukan untuk mencapai keberlanjutan energi. Di bagian saran, untuk pengembangan percobaan generator arus bolak-balik tersebut adalah melakukan analisis lebih lanjut terhadap efisiensi energi, peningkatan keandalan, dan pengurangan dampak lingkungan. Juga mempertimbangkan integrasi teknologi terbaru seperti kontrol otomatis dan monitoring jarak jauh untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional. Selain itu, penelitian tentang penggunaan material baru dan teknologi pendingin untuk meningkatkan kinerja generator bisa menjadi langkah berikutnya. Selain itu, melalui penelitian tentang penggunaan teknologi terbaru dan material inovatif, serta integrasi dalam kontrol yang lebih canggih, kita dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi generator secara keseluruhan.